Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih semangat belajar kan? Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang suatu teks. Teks apa kira-kira? Iya, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi yang kemudian kita akan sebut dengan sebutan teks LHO. Ada yang tahu apa kira-kira pengertian atau definisi dari teks LHO? Ya, teks LHO adalah suatu teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau teliti. Atau teks observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati. Dan yang diamati ini bisa entah itu berupa benda, hewan, ataupun suatu kejadian. Kemudian berikutnya, tujuan dari teks LHO ini adalah yaitu pertama, mengatasi atau memberikan suatu solusi terhadap suatu permasalahan yang ada. Kemudian berikutnya, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, mengawasi dan memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Dan yang kelima, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Kemudian, fungsi teks LHO itu sendiri ada 4. Oke, diantaranya sebagai dokumentasi, yaitu sebagai sarana dokumentasi terhadap suatu kegiatan atau penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya, yaitu sebagai laporan. Sesuai dengan namanya, laporan itu berfungsi sebagai melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya, sebagai sarana informasi, yaitu sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan dengan fakta. Fakta itu adalah suatu yang benar-benar terjadi, bukan imajinasi atau khayal. Kemudian berikutnya sebagai solusi, yaitu menjabarkan fakta atau dan informasi di balik solusi yang sudah diberikan atas topik yang diteliti. Nah, itu adalah fungsi dari teks LHO. Kemudian ciri-ciri teks LHO yaitu pertama, bersifat objektif. Dikatakan objektif berarti tidak memihak kepada orang atau pihak-pihak tertentu. Kemudian berikutnya bersifat fakta. Bersifat fakta berarti mengemukakan hal yang sebenarnya. Kemudian bersifat khusus atau spesifik. Jadi hasil peninjauan atau pengamatan itu secara jelas mengemukakan tentang suatu hal permasalahan. Nah, jadi permasalahan itu langsung dibahas ya, spesifik, tidak merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian berikutnya yaitu teks disajikan secara lengkap. Dikatakan lengkap berarti isi dalam laporan itu harus dirinci satu persatu dan ditulis secara sistematis, beruntut, secara berurutan. Kemudian ciri-ciri berikutnya, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yaitu teks harus disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Kemudian berikutnya yaitu struktur teks LHO. Struktur teks LHO di sini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, diikuti bagian, diikuti simpulan. Dan pernyataan umum yaitu isinya tentang definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Jadi bagian ini yaitu mengklasifikasikan
atau menggunakan kalimat definisi yang ditandai dengan kata iyalah, merupakan, yaitu, yakni, dan sebagainya. Kemudian untuk bagian ini adalah perincian dari hal-hal yang dilaporkan. Biasanya berisi tentang ide pokok dari suatu paragraf. Jadi penjelasan secara terinci. Dijelaskan beberapa klasifikasi secara urut ya. Kemudian untuk berikutnya simpulan, yaitu ringkasan umum tentang hal-hal yang dilaporkan. Nah, jadi biasanya ini adalah rincian akhir dari suatu teks LHU. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks LHU. Yang pertama ada kata kerja kopula, kemudian menggunakan frasa nomina, menggunakan konjungsi, menggunakan kata verba, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, kemudian menggunakan istilah teknis. Nah, kata kerja kopula. Kata kerja kopula merupakan kata kerja yang berfungsi memberikan definisi atau pengertian. Biasa di dalam kalimat itu contoh kata kopula yaitu adalah, merupakan, ialah, yakni, yaitu. Biasanya kata kopula itu digunakan sebagai definisi atau pengertian. Kemudian berikutnya yaitu frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas kata benda itu, kemudian berfungsi sebagai subjek atau objek. Biasanya nomina itu dapat dinyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Biasanya nomina ini memang berfungsi sebagai subjek atau objek. Jadi ciri-ciri nomina itu biasanya posisinya sebagai subjek, objek, atau pelengkap di dalam suatu kalimat. Kemudian tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kemudian umumnya kata nomina itu diikuti oleh adjektiva atau kata sifat. Kemudian kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu nomina yang bersifat konkret atau nomina abstrak. Kalau konkret itu dapat dilihat atau dapat dikenal dengan panca indera. Sedangkan abstrak itu menyatakan hal-hal yang hanya dikenal oleh pikiran. Kemudian berikutnya yaitu konjungsi. Nah, konjungsi merupakan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Biasanya konjungsi itu juga dikenal dengan sebutan kata sambung. Oke. Untuk kata sambung, biasanya contohnya ada konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi tujuan, persyaratan, perincian, dan lain sebagainya. Nah, biasanya konjungsi ini digunakan juga sebagai kata penghubung dan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi kompleks atau luas. Biasanya digunakan di dalam kalimat kompleks. Berikutnya, kata verba atau kata kerja. Verba adalah sebuah kata yang menyatakan suatu keadaan, perbuatan, ataupun tindakan. Kemudian, verba itu berfungsi sebagai predikat atau predikator. Nah, ini adalah verba, jadi kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Ciri-ciri verba, ciri-ciri pertama yaitu sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Kemudian biasanya verba mengandung dasar perbuatan, entah itu aksi, proses, atau keadaan yang bukan bersifat kualitas. Kemudian verba itu biasanya bermakna tentang keadaan dan tidak dapat diberikan prefiks yang berarti paling. Jadi prefiks yang berarti paling itu adalah tertinggi, terendah, terpanjang, terpendek. Nah, itu adalah prefiks paling. Nah, biasanya verba itu ada dua ya, ada verba transitif dan intransitif. Jadi transitif,
verba transitif adalah verba yang membutuhkan objek, sedangkan intransitif adalah verba yang tidak membutuhkan objek. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks yaitu verba utama atau klausa. Jadi ada suatu kalimat yang hanya terdiri satu verba dan satu klausa. Atau kita bisa menyebutnya dengan sebutan kalimat tunggal. Jadi struktur kalimatnya itu hanya ada satu predikat, ada satu subjek, ada satu predikat, atau hanya ada satu objek. Itu dikatakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kemudian berikutnya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama atau lebih. Kalimat kompleks juga disebut dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu biasanya terdiri dari dua struktur kalimat atau lebih. Jadi dua verba atau lebih. Biasanya kalimat kompleks itu kan mengalami perluasan. Biasanya dikatakan mengalami perluasan itu baik penambahan fungsi, keterangan, atau fungsi-fungsi yang lain. Biasanya ada dua verba yang predikat misalkan. Nah, itu bisa dikatakan kalimat majemuk. Karena kalimat majemuk itu bisa dibagi lagi. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kemudian berikutnya yaitu istilah teknis. Istilah teknis yaitu suatu kata yang memiliki makna tertentu dalam bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti yang berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Contohnya, terdapat kata teknis dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Contohnya kalau misalnya kita mengatakan laptop, keyboard, kemudian mouse atau tetikus, atau LCD, kemudian ada motherboard. Nah, itu juga termasuk istilah teknis atau kata-kata teknis. Cuma bidangnya yaitu bidang IT, begitu. Kemudian berikutnya adalah cara atau langkah-langkah dalam menulis teks LHO. Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Nah, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Biasanya melakukan pencatatan atau menentukan topik observasi agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara lengkap. Kemudian berikutnya, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Jadi kita harus menentukan cara bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Apakah dengan observasi wawancara, dengan angket, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Nah, untuk ini kita harus melakukan suatu pengamatan dengan memberikan informasi kepada pembaca. Maka pengamatan itu harus dilakukan secara cermat dan teliti. Kemudian berikutnya yaitu meneliti ulang hasil pengamatan. Jadi kita harus merefleksi terlebih dahulu hasil pengamatannya, apakah sudah sesuai, apakah sudah lengkap, apakah sudah runtut, atau masih ada sesuatu yang masih belum lengkap, begitu. Kemudian langkah yang kelima yaitu membuat kerangka hasil pengamatan. Tentunya di sini harus sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi ya. Nah, jadi sesuai struktur tadi, jadi ada 3 struktur ya. Kemudian setelah membuat kerangka hasil pengamatan, kita dapat menyusun laporan. Jadi penyusunan laporan kita buat dengan cara mengembangkan kerangka hasil pengamatan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam menyusun laporan, maka bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah kebahasan laporan dan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kita sebut dengan PUBI. Kalau dulu kita mengenalnya dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi itu sudah tidak dipakai ya. Itu sudah disempurnakan, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kita mengenal dengan sebutan PUBI. Baik,
Sampai di sini materi untuk teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya dari rumah. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.